Selamat malam Pak Hanok, saya mau mempresentasikan tugas hari ini, tugas Unit 2 yang diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 28 sampai ke ayat pasal 3 ayat 3. Di ayat 28 ini Yohanes bergerak masuk ke dalam bagian yang baru dari pembahasan, tetapi tetap ada koneksi dengan bagian sebelumnya, yaitu di ayat 27, di mana saya melihat beberapa hal yang menunjukkan koneksi ini. Pertama adalah adanya perintah untuk abide yang di ayat 27 bagian akhir kemarin sudah dibahas. Itu mengandung perintah atau imperatif walaupun dinyatakan dalam indikatif. Kemudian di ayat 28 ini imperatifnya memang jelas ditunjukkan di sini dengan kata abide dalam bentuk imperatif, yaitu menete. Kemudian keterkaitan juga ditunjukkan dengan adanya konjungsi, yaitu kai dan juga nun, yang dengan keberadaan kai kemudian juga adanya nun ini, Yohanes mengarahkan perhatian pembacanya supaya fokus kepada apa yang mau dia sampaikan, sekaligus untuk mengkoneksikan pembahasan di sebelumnya dengan yang akan disampaikan sesudahnya. Yohanes menyebut pembacanya dengan teknia atau little children, itu juga dilakukan di ayat 1 pasal 2 dan pasal 2 ayat 12, menunjukkan suatu ungkapan kasih sayang ya kepada para pembacanya. Kemudian menete en auto atau abide in him di sini adalah merujuk kepada Kristus. Kemudian selanjutnya masuk ke suatu klausa hina yang menyatakan tujuan, tetapi sekaligus adalah menyatakan hasil juga kalau saya lihat. Dan adanya kata otan, conjunction otan ini diartikan when atau ketika, menunjukkan suatu kepastian tentang kedatangan Yesus kembali. Tapi menarik bahwa kemudian kata he appears di sini itu menggunakan kata kerja dalam bentuk aorist subjunktif pasif. Pada bagian subjunktifnya kita seperti melihat adanya ketidakpastian, tetapi ketika saya mempelajarinya lagi, subjunktif atau potensi probabilitas di sini tidak bicara tentang masalah pasti atau tidaknya Yesus datang, karena itu ada satu kepastian yang nanti akan kita bisa lihat juga di ayat-ayat selanjutnya. Tetapi subjunktif di sini menunjukkan timing, artinya ketidakpastian dalam hal kapan timing tepatnya. Jadi bisa pada saat Yohanes di masa Yohanes masih hidup, ataupun nanti sesudah masa Yohanes begitu. Kemudian voice di sini panerote, kata panerote ini memiliki voice middle, tapi bisa juga diartikan dalam voice pasif. Dan menurut saya setelah saya baca, saya renungkan, baik middle ataupun voice pasif ini bagi saya sendiri tidak menjadi masalah, karena masih tetap inline dalam konteks pembahasan, terutama ya karena saya lihat Yesus dan Bapa kan adalah satu dalam naturnya, dan dalam hal ini tidak ada pembahasan yang ingin secara spesifik membahas masing-masing, tetapi ya bisa sejalan begitu. Tense aorist di kata phanerote ini menunjukkan kedatangan Yesus sebagai kejadian yang sekali terjadi. Nah, selanjutnya we might have boldness and not be ashamed. Di sini di ayat 28 ini Yohanes menunjukkan ada dua kemungkinan dari sikap orang percaya pada saat meresponi kedatangan Yesus, pada saat kedatangan Yesus. Yang pertama itu klausa positif dan kemudian klausa negatif. Klausa positif di sini yang dinyatakan dengan we might have boldness, itu ada kata paresian ya. Boldness di sini, kata paresian ini menunjukkan suatu kepastian ataupun kepastian yang tenang, yang nanti akan dilanjutkan dengan bentuk negatifnya, yaitu not, negasi dari aiskun pomen. Jadi not be ashamed. Kedua hal ini sebenarnya menyatakan hal sama, yaitu bahwa
Yohanes mau supaya para pembacanya ini pada saat kedatangan Yesus nanti memiliki suatu kepastian dan tidak ada rasa takut ataupun ada rasa malu yang menyebabkan mereka menjauh atau yang ditunjukkan dengan preposisi up atau apo. Ya. Mood subjunctif di kata we might atau exomen ini itu sebentar Pak. Menyatakan kemungkinan karena dia dalam bentuk subjunktif. Kemudian istilah paresian yang dipilih Yohanes mengungkapkan gagasan tentang, oh maaf, ini tadi sudah dibahas. Saya lanjutkan ke klausa agak loncat Pak, mungkin supaya agak cepat. Tentang menggunakan kata parousia ini untuk mendatangkan kedatangan Yesus, kata ini digunakan untuk menggambarkan kedatangan seorang raja, penguasa atau pejabat dengan adanya kemegahan atau martabat dan kehormatan yang menyertainya. Ini menurut pendapat Hakim di halaman 130. Nah, kata ini sesuai karena ini adalah makna yang digunakan di seluruh PB sehubungan dengan kembalinya Kristus. Kemudian saya lanjut ke ayat berikutnya, di ayat 29. Itu jika kamu tahu bahwa dia adalah benar, maka kamu mengetahui bahwa setiap orang yang melakukan kebenaran lahir dari dia. Terjemahan yang saya pikir sesuai, lebih mendekati word for word dari teks bahasa Yunaninya adalah dari Indonesian Modern Bible dan versi Inggrisnya dari English EMTV. Ada klausa ean, ya, jadi ini menyeratkan bahwa ya mungkin saja ada kemungkinan di sini para pembaca belum mengetahui bahwa Tuhan itu benar. Tuhan adalah benar. Di sini ada yang menarik, EDT, ya, kata di sini dia menggunakan EDT yang dari kata dasarnya adalah edo yang kita sudah sama-sama bahas waktu itu. Edo menyatakan satu pengetahuan, ya, mengetahui karena ada satu instruksi yang diberikan di masa lalu. Itu juga kenapa di kata EDT ini dia menggunakan perfect, tense perfect, artinya memang suatu pengetahuan, mengetahui di masa lalu yang memberikan dampak sampai sekarang, begitu. Kemudian if you know that righteous he is, kemudian ada oh ya, sebelum ke sana, saya mau masuk ke ginoskete, tapi sebelumnya tentang he is di sini, estin ya, ya secara saya tidak terlalu sulit untuk melihat ini sedang membicarakan tentang Yesus ya, terutama karena konteks dekat di ayat sebelumnya di ayat 29 ya, Yesus yang menjadi pusat yang dibicarakan. Kemudian mengenai dikaios ini juga sudah pernah disampaikan oleh Yohanes di ayat 1 sebelumnya, yaitu Yeson Kriston dikaion. Jadi Yesus Kristus yang adil, ada kata dikaion itu juga. Jadi saya lihat sini ini mengacu pada Kristus. Nah, pada klausa selanjutnya ada you know that everyone who practice righteousness has been born of him. Kata ginos kete di sini menarik karena ini juga sama-sama berarti atau sinonim dari EIDT itu, tapi di sini pengetahuannya adalah pengetahuan yang ginosko. Jadi pengetahuan yang didapatkan karena suatu pengalaman kehidupan sehari-hari. Jadi saya dari keberadaan kedua kata ini dan memperhatikan bunyi kalimatnya, saya juga mengambil kesimpulan. Yohanes di sini mau bilang, jadi jika para pembaca telah mendapatkan pengetahuan di masa lalu dari pengajaran kebenaran atau yang tadi dinyatakan dengan OEDT, ya, yang mengenai Yesus yang adalah benar, kemudian pengetahuan itu akan memberikan dampak sampai saat ini dalam bentuk perfect tadi. Dampak itu dalam hidup para pembacanya, di mana itu menjadi satu basis dari pengalaman sehari-hari yang melahirkan pengetahuan. Atau ginoskete, setiap orang melakukan kebenaran lahir dari dia. Begitu, kemudian
Um, you know that also everyone, ini di sini you know that everyone who practice, kata practice, who practice ini kan ada artikel ho dan participle poion. Ini ho di sini berarti dia dipersonakan, yang sedang membicarakan tentang satu prinsip mengenai setiap orang gitu yang melakukan kebenaran. Dan practice di sini karena dia dalam bentuk present, maka berarti satu kejadian atau melakukan kebenaran yang terus-menerus sebagai gaya hidup atau karakter. Nah, kemudian ada kata gegennetai, ya, yang pada frasa ex auto gegennetai ini of him di sini, ex autonya ini saya melihatnya ini berasal, ini artinya adalah merujuk kepada Allah Bapa. Ada dari sumber yang saya lihat dari banyak penyampaiannya tidak pernah mengacu kepada Yesus, jadi ini semua mengacu kepada Bapa. Dan orang percaya juga dijelaskan sebagai orang yang lahir dari Roh dan lahir dari Allah, tapi tidak pernah di-mention gitu, disebutkan lahir dari Kristus. Ini menurut Kistemaker 2 di halaman 288. Kemudian born of him di sini, ini disebutkan di ayat ini sebenarnya memberikan seperti prolog dari pembahasan tentang keluarga di dalam keluarga Allah begitu. Kita sebagai anak-anak Allah yang lahir dari Bapa, berarti kita ada di dalam keluarga Allah yang nanti akan dibahas mulai dari ayat selanjutnya, itu di ayat 1 dari pasal 3. Di sini saya memberikan komentar bahwa Yohanes tidak sedang mengajarkan perfeksionisme maupun tidak mungkinan bagi umat percaya dapat melakukan dosa. Ini sebenarnya udah kita bahas di pasal 1 waktu itu. Jadi bukan juga mau mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa berarti dia tidak lahir dari Allah. Tapi sebenarnya di sini Yohanes hanya arahnya mau bilang ini mau masuk kepada pembahasan tentang keserupaan dalam keluarga gitu, family likeness. Jadi bahwa tingkah laku atau perbuatan yang benar dari seseorang itu sebenarnya mengungkapkan asal muasal seseorang. Ini nanti akan lebih jelas lagi di pembahasan pasal 3 ayat 1. Kemudian ada kata imperatif yaitu behold atau IDT. Di sini Yohanes menyerukan kepada para pembaca untuk memperhatikan atau melihat dengan sungguh-sungguh. Kemudian dengan kata pota pen adalah kata ganti interrogatif, di mana dengan kata ini Yohanes mengajak para pembacanya memperhatikan lebih kepada ekspresi kasih Allah. Kenapa kepada ekspresi kasih Allah, bukan kepada misalnya kehadiran Allah? Ya karena kata ini 7 kali ditemukan dalam Perjanjian Baru, dalam ayat-ayat yang disampaikan di slide ini, di sini, dan semuanya itu mengkomunikasikan adanya nuansa takjub atau heran terhadap apa yang diekspresikan atau ditunjukkan oleh Allah gitu. Kemudian bentuk dedoken, ya, potapen, agapen, dedoken. Dedoken di sini dalam bentuk perfect aktif indikatif menunjukkan bahwa kasih yang telah diberikan oleh Bapa ini terus berdampak dalam kehidupan orang percaya. Klausa selanjutnya adalah klausa hina juga. Dengan klausa hina ini, ya, that we may be called children of God, Yohanes bukan mau menunjukkan bahwa kasih tujuan dari kasih Allah yang diberikan itu adalah supaya kita menjadi anak-anak Allah, tidak ke situ, tetapi ini adalah suatu bentuk klausa epeksegetikal atau suatu penjelasan tambahan dari kasih Allah itu sendiri yang dijelaskan bahwa kasih Allah itu mencakup kita ini menjadi anak-anaknya. Jadi kita ini menjadi anak-anaknya itu adalah
adalah kasih Allah itu yang ditunjukkan itu gitu. Kemudian ada konstruksi dia tauto yang diikutin kemudian dengan kata conjunction oti. Ini mengarahkan pembaca kepada penjelasan yang muncul sesudahnya, bukan yang muncul sebelumnya. Ini juga menarik karena Yohanes sudah menggunakan konstruksi ini di dalam Injil Yohanes, di dalam ayat-ayatnya cukup banyak. Nah, kalau dia tauto tidak diikuti oleh hoti, maka itu menjelaskan atau mengarahkan kepada yang mendahului, penjelasan yang mendahulunya. Tapi karena diarahkan kepada ada kata oti, berarti diarahkan ke penjelasan selanjutnya. Apa itu? Yaitu penjelasan tentang Pokosmos o ginoskei humas oti ok gon auton. Jadi dunia tidak pernah mengenal dengan kata ginoskei. Karena di sini kata ginoskei ini dalam bentuk present aktif indikatif, karena dia bentuknya adalah present dan dia juga indikatif ya. Jadi menyeratkan, saya pikir ini menyeratkan makna bahwa dunia ya sejatinya dia menolak anak-anak Allah gitu. Jadi memang tidak pernah mengenal. Tetapi itu ada suatu bentuk penolakan begitu. Artinya ya memang tidak akan bisa sejalan atau berjalan bersama-sama dengan anak-anak Allah. Ini akan lebih jelas kalau kita juga mempertimbangkan penyampaian Yesus dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 25. Ada kata ekno. Ini juga sebenarnya dari akar kata yang sama ginosko juga seperti ginoske, tapi dia dalam bentuk aorist aktif indikatif. Jadi saya lihat berarti Yohanes di sini hanya mau menyampaikan secara sederhana bahwa dunia itu tidak mengenal Allah. Nah, jadi kesimpulannya dunia itu sejatinya tidak mengenal Allah, karena itu dunia menolak anak-anak Allah, atau tidak bisa berjalan berdampingan dengan prinsipnya anak-anak Allah gitu kira-kira. Kemudian lanjut ke ayat 2. Di ayat 2 ini ada pergerakan dari sebuah realitas identitas keluarga Allah kepada satu makna eskatologis yang mau disampaikan oleh Yohanes. Jadi keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan akan terungkap ketika kita melihat Yesus pada saat Ia datang kembali. Di sini ada kata nun yang diikuti dengan kata esmen. Ini menunjukkan keberadaan ya, Amy, tetapi dalam bentuk plural. Amy maaf Estin, tapi dalam bentuk plural. Kemudian ada pengulangan kembali teknateo, menunjukkan penekanan bahwa Yohanes ingin para pembacanya benar-benar mengerti gimana status mereka sebagai anak-anak Allah dan adanya signifikansi dari hal itu. Klausa selanjutnya kayak auto oupo evanerote di esometa, and it has not yet been revealed what we shall be. Jadi dengan konjungsi kai ini Yohanes mau menggabungkan dua klausa ya, yang sebelumnya dengan yang sesudahnya, yang mengungkapkan perbedaan antara kondisi pembacanya saat ini dengan ekspektasi masa depan mereka. Di sini di ayat ini Yohanes bilang bahwa kita saat ini adalah anak-anak Allah, dan kita suatu hari nanti di masa depan akan menjadi sesuatu yang lebih. Nah, sesuatu yang lebih ini yang masih harus diungkapkan atau dimanifestasikan di masa depan ketika kita melihat Yesus muka dengan muka untuk pertama kalinya. Ini yang nanti ditunjukkan dengan adanya keberadaan kata opo dan evanerote yang dalam bentuk aorist pasif indikatif. Artinya belum disingkapkan pada masa yang lalu. Jadi nanti disingkapkannya nanti di masa depan gitu, pada saat Yesus datang. Tapi sebelumnya itu belum disingkapkan. Penggunaan kata di klausa selanjutnya, but we know that when we appears we shall be like him, penggunaan kata oidamen
menunjukkan satu pengetahuan yang diterima di masa lalu yang terus berdampak sampai sekarang. Ini seperti yang dari kata oida yang tadi sudah dibahas. Kemudian bentuk subjunktif dari kata kerja epanerote ini juga menunjukkan timing yang belum pasti kapan, tapi secara kepastian akan datangnya itu sudah pasti, tapi secara timing itu masih subjunktif lah gitu, belum pasti kapan. Ya, di masa depan umat percaya keberadaannya akan seperti Kristus. Jadi kan we shall be like him. Ini ada kata homoioi auto esometa. Kata esometa dalam bentuk future indikatif ini menyatakan unsur kepastian atau suatu fakta di masa depan bahwa we shall be like him. Nah, like him atau homoioi di sini ini bicara tentang apa? Saya lihat ini bisa kita tahu dari penjelasan selanjutnya di ayat 3, di mana keserupaan atau homoioi ini adalah bicara masalah moralitas atau kesucian, dan ini bukan bicara masalah natur. Jadi bukan berarti pada saat nanti Yesus datang maka kita akan memiliki keilahian seperti Yesus gitu. Enggak ke sana ya. Jadi ini bukan karena ada keberadaan dari ayat 3 nanti itu yang memberikan penjelasan dari homoioi ini. Kemudian selanjutnya because we shall see him as he is. Nah, ini juga menarik. Yohanes menjelaskan mengapa umat percaya akan serupa dengan Kristus ya, because ya, karena kita atau umat percaya akan melihat Kristus sebagaimana dia adanya. Saya menot di sini ovometa di sini mengingatkan kepada opsometa ini mengingatkan kepada kata ini juga yang ada di ayat 1 dari kata dasarnya orao. Jadi di situ kan itu bicara tentang inkarnasi Kristus di mana para rasul itu melihat sendiri dengan mata indrawi mereka. Nah, jadi because we shall see him as he is ini kita akan melihat dengan mata kita begitu. Kita akan melihat juga nanti secara pasti kita akan melihat Yesus sebagaimana dia adanya. Begitu. Kata opsometa ini pun ada di dalam voice middle yang berarti melihat untuk kepentingan diri kita sendiri. Jadi untuk kepentingan subjeknya gitu. Jadi saya lihat di sini ini menjadi suatu penegasan tambahan bahwa penglihatan akan Kristus yang sebagaimana adanya nanti itu memang akan mengubahkan setiap orang percaya menjadi seperti dia. Jadi mengindikasikan bahwa kita akan menjadi seperti dia dalam hal apa yang kita akan lihat di dalam dia. Nah, apa itu? Itu yang nanti akan dijelaskan di ayat 3. Ya, dan setiap orang yang memiliki pengharapan ini kepadanya, orang itu menjaga dirinya suci sama seperti dia adalah suci. Yohanes mengawali kalimat dengan konjungsi kai, artinya ada satu koneksi erat dari pembahasan sebelumnya di ayat 2 dengan pembahasan sekarang di ayat 3. Ya. Kemudian setiap orang yang memiliki pengharapan di sini dia menggunakan bentuk present ya. Jadi ekon di sini bentuk present artinya pengharapan yang terus-menerus, jadi pengharapan tidak pernah putus gitu. Dan maksudnya pengharapan di sini sedang bicara tentang apa ya? Elpida tauten ini lagi bicara tentang apa? Bisa kelihatan dari adanya, pertama saya lihat dari demonstratif pronoun tauten di sini. Ini kan karena dia near demonstrative pronoun berarti perlu melihat konteks dekat ya. Dan saya lihat di sini merujuk kepada pengharapan ini yang berhubungan dengan pertama di ayat 1 itu yang berhubungan dengan kita menjadi anak-anak Allah ya, sebagai satu bentuk kasih Allah itu, dan bahwa kita akan menjadi seperti Yesus yang di ayat kedua tadi pada saat kita melihat dia datang kembali. Nah, pengharapan inilah yang ditaruhkan kepada Yesus, diletakkan kepada Yesus yang dengan on him atau ep auto. Nah, ada kata haknizei herton ya,
menjaga dirinya suci, atau dalam kata lain menjaga kesucian begitu, itu adalah kata kerja present aktif indikatif. Ya, berarti ini adalah satu tindakan aktif dan terus-menerus dari subjek, ya, atau yang ditunjukkan dengan kata everyone, ya, untuk menyucikan dirinya, begitu. Nah, saya melihat ini harus dilihat di dalam konteks sanktifikasi, karena Yohanes berbicara tentang sanktifikasi, ya. Kalau udah bicara tentang hidup di dalam terang seperti itu, memang di pasal 1 sudah dibahas mengenai justifikasi karena penebusan dosa oleh darah Yesus Kristus. Tapi selanjutnya Yohanes sudah langsung berbicara tentang konteks sanktifikasi. Jadi di sini dengan bentuk present aktif indikatif dalam hak nizei ini, Yohanes menegaskan atau menekankan bahwa orang percaya berpartisipasi aktif di dalam sanktifikasi. Jadi penyucian ataupun kemurnian ini bicara tentang kehidupan moralitas, ya. Ini tidak otomatis dan tidak datang secara kebetulan. Itu harus memang intentionally atau secara sengaja diupayakan oleh setiap umat percaya di dalam ranah sanktifikasi itu. Just as he is pure, atau even as he is pure, adanya kata katos dan ekeinos ini mengacu atau menunjukkan bahwa Yesuslah yang menjadi fokus dalam upaya untuk terus-menerus menyucikan diri dari umat percaya ini. Jadi dari sini Yohanes mau menunjukkan panggilan umat percaya untuk hidup meneladani karakter Kristus, gitu. Yang berkenaan dengan tadi yang saya sampaikan, yaitu apa yang akan dilihat oleh umat percaya, gitu kan, pada Yesus nanti pada saat kedatangannya itu bicara tentang apa. Dan tadi saya sampaikan ini bisa kita lihat nanti petunjuknya dari ayat ketiga. Nah, saya di sini pribadi melihat dari poin-poin yang saya utarakan di dalam tugas ini, terlihat dengan jelas bahwa ada keterkaitan antara ayat 3 dan ayat 2 sebelumnya. Saya juga melihat adanya kemunculan katos yang kedua kali, ya. Yang pertama kan muncul di ayat 2, dan di ayat ini pun dia muncul lagi. Ini sebenarnya menjadi petunjuk mengenai apa yang akan dilihat oleh umat percaya pada Yesus. Nah, yaitu tentang pure, atau yang tadi dikatakan even as he is pure. Jadi ini tentang moralitas karakter yang benar dari Kristus. Nah, saya mungkin merangkum semuanya itu di dalam teks ini dari awal sampai akhir. Jadi Yohanes mendorong para pembacanya untuk terus-menerus hidup bersekutu erat di dalam Tuhan, agar umat percaya menanggapi kedatangan Yesus itu dengan ketenangan atau kepastian dan keberanian, kepercayaan diri, dan bukannya justru merasa takut, malu, atau malah menjauh. Yohanes mengajak para pembacanya mengingat kembali pengetahuan yang didapat dari pengajaran di masa lalu bahwa Yesus adalah benar, artinya tanpa cacat celah dan tanpa kesalahan. Dari pengetahuan itu, para pembaca akan menyadari bahwa mereka dilahirkan dari Allah. Dan itu memang sesungguhnya akan mereka rasakan, atau ginosko tadi, dalam praktek kehidupan yang benar sehari-hari. Mereka akan mengalami pengetahuan yang semakin dalam, atau pengenalan yang semakin dalam, bahwa mereka adalah anak-anak Allah ataupun bagian dari keluarga Allah. Terkait dengan anak-anak kita menjadi anak-anak Allah itu, Yohanes mengajak para pembacanya menyadari kasih karunia Allah yang menjadikan kita semua itu anak-anak Allah, yaitu bukan bagian dari keluarga dunia. Jadi kita ini adalah keluarga Allah, tapi bukan keluarga dunia, karena dunia tidak mengenal Allah, sehingga tentu saja dunia menolak anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Yesus, bahwa suatu hari nanti kita akan melihat Yesus sebagaimana dia adanya dalam kemurnian kesucian karakternya, dan penglihatan itu akan mengubahkan kita menjadi seperti dia dalam kesuciannya. Dan ini adalah suatu hal yang pasti yang tadi kita bahas di dalam mood indikatif. Tetapi fakta bahwa di masa depan nanti kita akan diubahkan menjadi seperti Yesus,
Itu bukan berarti umat percaya kemudian bisa bebas hidup serampangan atau sembarangan selama menantikan kedatangan Yesus itu. Justru umat percaya dipanggil untuk meneladani Kristus, ya, yaitu hidup di dalam kebenaran, menjalankan kehidupan dalam moralitas yang benar yang mencerminkan karakter Yesus. Dan ini adalah cerminan bahwa kita memiliki pengharapan yang terus-menerus, yaitu pengharapan yang mulia yang akan digenapi di dalam kedatangan Yesus di masa depan. Demikian Pak presentasi saya dari tugas hari ini. Terima kasih Pak Hano. Terima kasih Pak Hano. Shalom Pak. Tuhan berkati.